Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizkia Salsabila Ali, NIM 220028283, Prodi Sistem Informasi kelas B. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana tentang metode break of words menggunakan Python di Google Colabs. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana teks bisa diubah menjadi bentuk angka agar bisa diolah oleh komputer. Sebelum masuk ke coding, kita pahami dulu yuk apa itu representasi teks. Representasi teks adalah cara untuk mengubah teks menjadi bentuk numerik atau angka. Mengapa perlu diubah? Karena komputer tidak bisa memahami kata secara langsung, hanya bisa memproses angka. Dengan representasi teks, data tulisan seperti kalimat, paragraf, atau artikel bisa digunakan untuk analisis otomatis, misalnya analisis sentimen, chatbot, dan lainnya. Contohnya, kalimat "saya suka belajar" akan diubah menjadi angka seperti 1010 berdasarkan jumlah angka kata yang muncul. Dalam dunia kerja, representasi teks sering digunakan di berbagai bidang. Misalnya, di perusahaan e-commerce digunakan untuk menganalisis ulasan pelanggan, apakah ulasannya positif atau negatif. Di bank atau perusahaan asuransi digunakan untuk mendeteksi penipuan lewat analisis pesan. Di HRD bisa digunakan untuk menganalisis lamaran kerja berdasarkan isi surat lamaran. Semua itu bisa dilakukan karena teks sudah diubah menjadi angka menggunakan metode representasi teks seperti break of words. Break of words atau disingkat BOW adalah salah satu metode paling sederhana untuk representasi teks. Ide utamanya adalah menghitung berapa kali setiap kata muncul dalam teks atau dokumen. Jadi, kita tidak memperhatikan urutan katanya, hanya menghitung frekuensinya. Misalnya, kalimat 1, "saya suka belajar Python." Lalu kalimat 2, "Python itu menyenangkan." Maka kata Python muncul 2 kali, "saya" 1 kali, dan seterusnya. Kekurangan break of words. Kelebihannya mudah dipahami dan diterapkan, cocok untuk dataset kecil, cocok untuk pemula. Lalu kekurangannya adalah tidak memperhatikan konteks kalimat, tidak mengenali makna kata contoh baik sama dengan bagus. Ukuran kata besar jika banyak kata unik. Jadi, meskipun break of words itu sederhana dan mudah, tapi dia tidak memahami arti kalimat, namun tetap sangat berguna untuk latihan dasar text processing. Lalu tahapan break of words. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah. 1. Kumpulkan data teks. Pertama, kita siapkan kumpulan kalimat atau dokumen yang akan dianalisis. Yang kedua, bersihkan teks. Hapus tanda baca, ubah semua huruf menjadi kecil, dan hilangkan kata-kata tidak penting seperti dan, yang, di. Yang ketiga, tokenisasi. Pisahkan teks menjadi kata-kata. Misalnya, "saya suka makan", "saya suka makan" dipisahkan. 3 kata tersebut dipisahkan. Yang keempat, hitung frekuensi kata. Lihat berapa kali setiap kata muncul di setiap dokumen. Lalu yang kelima, buat representasi angka atau matriks. Hasil akhirnya adalah tabel atau matriks di mana baris mewakili kalimat dan kolom mewakili kata. Lalu kita akan menjelaskan tentang coding di Google Colabs. Saya sudah memiliki codingnya. Kita akan masukkan codingnya. Saya sudah punya, lalu kita copy saja. Kita masukkan ke sini. Sudah. Lalu kita akan membahas codingnya. Install paket yang diperlukan jalankan sekali, yaitu untuk ini. Klik install Sastrawi. Sastrawi dipakai untuk stemming bahasa Indonesia atau mengubah kata ke bentuk dasar. Memakan menjadi makan. Tanda seru mengeksekusi perintah shell di Colab. Lalu yang kedua, import library. Ini untuk regret atau pembersihan teks. Lalu pandas untuk tabel dan tampilan data frame. Lalu
sastrawi untuk stemmer dan plus stopword factory. Untuk yang selanjutnya, Sklearn feature extraction text contain text. Yang ini sampai ke import confactorize untuk membuat break of words. Lalu yang ini tfit factorize sebagai alternatif tf idf. Lalu yang ini Sklearn linear model import logistic regression. Untuk matrix dipakai hanya untuk demo klasifikasi singkat, menampilkan bahwa hasil bau bisa dipakai model ML. Lalu yang ini yang ketiga, contoh dataset kecil bisa diganti atau dipersingkat atau diperluas. Variabel teks berisi beberapa kalimat contoh atau bahasa Indonesia campur sedikit Inggris. Lalu labels adalah contoh label 1 atau 0 untuk demo klasifikasi singkat. Itu opsional, hanya opsional saja. Kamu bebas mengganti teks dengan dataset yang kamu pakai. Misal miss file csv, cukup pastikan isinya list string. Lalu yang keempat, siapkan tool stopword plus timer bahasa Indonesia atau sastrawi. Yang ini yang di sebelah sini, stopword remover factory mengembalikan daftar stopword bahasa Indonesia standar. Kalau streamer factory create streamer menghasilkan objek streamer. Kamu juga bisa menambahkan daftar custom stopword untuk kata yang ingin diabaikan. Lalu untuk yang kelima, fungsi preprocessing. Ada ini lowercase, hilangkan tanda baca, angka, tokenisasi, hapus stopword atau stemming. Langkah-langkah preprocessing yaitu 1. Lowercase semua huruf teks lower. Lalu hilangkan hapus URL jika ada. Lalu yang ketiga, hapus karakter non huruf atau simbol atau angka. Lalu hapus angka, hilangkan angka. Lalu normalisasi spasi. Lalu stemming menggunakan sastrawi, stemming penuh kalimat via sastrawi. Tokenisasi sederhana, split by space. Tokenisasi sederhana, split pada spasi. Hapus kata-kata yang ada di stopword list dan kata yang panjangnya kurang dari 1. Kembalikan hasil sebagai string, kata dipisah spasi. Ini contoh untuk confactorize. Penjelasan, kita stem dulu sebelum tokenisasi supaya kata diformalkan. Lalu hapus stopword untuk mengurangi kata yang tidak informatif. Lalu yang keenam, terapkan processing ke semua teks. Lalu yang ini, text clean pre-process in for the in-text, menampilkan preview original versus cleaned. Yang ini original versus cleaned agar bisa kamu tampilkan di video. Ini akan membantu efek pre-processing. Yang ketujuh, membuat break of words menggunakan confactorize. Confactorize, lalu confactorize, lalu fit transaction, fit transform text clean, menghasilkan matriks parse atau dokumen X kata. Kita konversi ke data frame dfbow yang ini agar mudah dibaca baris. Dokumen kolom sama dengan kata unik.
Lalu yang ke-8 menampilkan vocabulary dan frekuensi total tiap kata urut menurun. Menjumlahkan kolom data frame. Yang ini df both sum axis sama dengan 0. Memberi frekuensi total tiap kata di seluruh dokumen, cocok untuk menampilkan top word. Yang ke-9 alternatif tf idf jika ingin bobot bukan hanya frekuensi. Memperhitungkan bobot kata berdasarkan frekuensi lokal plus frekuensi dokumen berguna kalau ingin menekan kata yang terlalu umum. Tampilan TF-IDF round tree untuk melihat bobot. Yang ini. Lalu yang ke-10, demo klasifikasi singkat itu opsional. Memisah data train atau tes, melatih logistic regression. Memakai fitur bow ini menunjukkan nilai praktis bow dapat dipakai sebagai fitur input model ML Mills klasifikasi sentimen. Lalu yang ke-11, simpan hasil metrik bow ke CSV, bisa diunduh dari Colab ya. Ini file akan muncul di panel Files. Colab bisa diunduh berguna untuk melampirkan tabel hasil atau analisis lanjutan. Lalu kita run, kita tunggu. Seperti ini hasilnya. Hasil akhirnya seperti ini. Ini yang original. Saya suka membaca buku tentang data science. Suka baca buku data science karena ini hanya kalimat intinya saja. Lalu yang seterusnya seperti ini. Ini matrix box of word-nya, baris sama dengan dokumen, kolom sama dengan kata. Ini jadinya sebanyak ini. 8 row x 46 kolom. Daftar kata unik atau vocabulary beserta frekuensi totalnya, yaitu untuk word sangat itu frekuensinya 3, buku 2, kirim 2, dan seterusnya sebanyak ini ya. Contoh representasi TF IDF baris dokumen kolom kata ini sebanyak ini, bisa dilihat sendiri. Evaluasi singkat klasifikasi menggunakan bow sebagai fitur akurasi classification report. Dan ini sudah selesai di sini ya. Sekian penjelasan dari video saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.